Anies sindir slogan Jokowi, kerja, 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 di Skakmat DPRD DKI. Ngaca Pak Anies, ngaca. Gagasan itu penting, jangan pernah meremehkan gagasan. Nah memang gagasan bentuknya kata-kata. Kita sering menganggap kata-kata tidak penting. Loh, kalau kata-kata tidak penting, tidak ada kitab suci. Pidato ini juga isinya kata-kata. Semua pesan-pesan isinya kata-kata. Tapi di balik kata-kata ada pesan, ada gagasan. Munculkan narasinya, baru karya. Kami di Jakarta pegang gitu. Ikuti visinya Pak Jokowi sendiri. Terus saya sampaikan, dalam bekerja tidak mungkin kita duduk di kantor saja, nggak mungkin. Lapangan itu harus dicek aja belum tentu benar kok, apalagi tidak. Gitu. Jadi harus dicek, harus kontrol sehingga pelaksanaan di lapangan ini benar. Tetapi mungkin berbeda ya. Akan saya kejar, akan saya kontrol, akan saya cek, dan akan saya hajar kalau diperlukan. Ya, kemungkinan Pak Jokowi hanya tertawa ketika Anies menyinggung soal jangan kerja tanpa gagasan. Ya karena apa? Karena kepuasan warga DKI Jakarta terhadap kinerja Anies Baswedan hanya 38,2%. Bayangkan, Presiden Joko Widodo, kepuasan masyarakat Indonesia sebesar 71%. Melihat sindiran tersebut, kemungkinan Presiden Joko Widodo hanya tertawa. Ketua Fraksi PDIP Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, kesal sejadi-jadinya ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyindir slogan Presiden Joko Widodo, kerja, kerja, kerja. Dilansir dari Warta Ekonomi, Gembong mengatakan slogan yang diusung Jokowi dalam 2 periode kepemimpinannya di RI itu bukan sekedar semboyan yang ditulis di atas kertas. Slogan kerja, kerja, kerja benar-benar diwujudkan pemerintah Joko Widodo dengan menorehkan segudang prestasi. Hal ini, lanjut Gembong, terbalik dengan kinerja Anies Baswedan selama memimpin Jakarta. Gembong lantas menyindir Anies Baswedan yang disebutnya hanya sekedar memberi ide tanpa ada eksekusi yang jelas. Gembong mengatakan selama 4 tahun memimpin Jakarta, seluruh program Anies Baswedan yang tertuang dalam janji kampanye Pilkada DKI 2017 silam tidak satupun yang terrealisasi dengan mulai dari janji memberikan hunian murah meriah rumah DP 0 rupiah yang kekinian dibanderol dengan harga selangit, kemudian program OKOC hingga penanganan banjir. Gembong lantas meminta Anies Baswedan untuk mengaca sebelum melontarkan kritik kepada Jokowi. Gembong mengatakan selama memimpin Jakarta, Anies Baswedan bahkan nihil prestasi. Politisi senior PDIP ini menyebut, Anies selama ini hanya bisa membanggakan kemegahan Jakarta International Stadium atau JIS yang berhasil dibangun di eranya. Namun, Gembong mengingatkan bahwa pembangunan JIS bukan murni program kerja Gubernur Anies. Pencanangan JIS sudah dilakukan sejak era Gubernur Fauzi Bowo. Peletakan batu pertama pembangunan JIS pun sudah dilakukan di era Gubernur Jarod Saiful Hidayat. Gembong pun menyebut Anies kini termakan omongan sendiri lantaran dulu mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pernah mengkritik pemimpin yang hanya bisa membangun bangunan fisik yang menurut Anies merupakan suatu hal yang tidak penting. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyentil slogan kerja, kerja, kerja yang kerap dikeluarkan Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikannya ketika menjadi pembicara pada Forum Entrepreneurship Makassar, Sabtu 22 Januari 2022 siang. Dalam forum itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini berbicara panjang lebar mengenai pembangunan yang ia lakukan di Jakarta selama 4 tahun terakhir di bawah kepemimpinannya. Mulai dari penataan lalu lintas atau kepadatan kendaraan dengan menghadirkan transportasi umum, pembangunan trotoar dan jembatan penyeberangan sepeda yang diklaim pertama di Indonesia, hingga pembangunan Jakarta International Stadium yang saat ini masih sementara berjalan. Menurutnya sobat, capaian-capaian itu tidak lepas dari visi misi yang ia canangkan saat menjalankan diri menjadi gubernur. Mungkin memang seperti itulah ciri-ciri pemimpin seiman yang didukung hanya dengan mengandalkan kata-kata manisnya tanpa harus bekerja untuk menyejahterakan rakyat DKI Jakarta. Peduli apa dia dengan rakyat? Yang dipikirkannya hanya pencitraan, pencitraan, dan pencitraan dengan cara yang sangat busuk, yang sangat kotor dan tak manusiawi. Ada yang tahu berapa banyak uang rakyat yang sudah dipelorotin oleh Anies untuk hal-hal yang tidak penting, seperti untuk anggaran lem Aibon dan pulpen yang jumlahnya fantastis. Jalur sepeda sampai miliaran karena katanya menggunakan cat import. Atap rumah warna-warni untuk pengalihan isu tentang pembangunan jalan tol yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.
Bukannya lebih fokus untuk mensejahterakan rakyat Jakarta, Anies Baswedan malah beberapa kali menghapus biaya penanganan banjir ratusan miliar. Bahkan Anies tega karena sengaja program 8 rumah susun rancangan Ahok senilai 1,8 triliun. Bisa dibayangkan berapa ribu rakyat miskin tidak bisa punya rumah di masa Anies Baswedan. Uang rakyat Jakarta juga dipakai untuk menggaji timnya, TGUPP, yang gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri. Meskipun kita tidak pernah tahu sob, apa prestasi TGUPP versi Anies Baswedan selama ini. Untuk membentuk pencitraan seolah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan itu, bersih, maka dibentuklah Komite Pencegahan Korupsi atau KPK-KW yang ketuanya adalah Bambang Wijayanto. Jadi masih pantaskah orang dengan watak seperti itu dijadikan pemimpin bangsa Indonesia yang kita cintai ini? Bagaimana menurut kalian? Bisa komen di bawah ya. Gagasan itu penting. Jangan pernah meremehkan gagasan. Nah, memang gagasan bentuknya kata-kata. Kita sering menganggap kata-kata tidak penting. Loh, kalau kata-kata tidak penting, tidak ada kitab suci. Pidato ini juga isinya kata-kata. Semua pesan-pesan isinya kata-kata. Tapi di balik kata-kata ada pesan, ada gagasan. Munculkan narasinya, baru karya. Kami di Jakarta pegang itu. Ikuti visinya Pak Jokowi sendiri. Terus saya sampaikan, dalam bekerja tidak mungkin kita duduk di kantor saja, nggak mungkin. Lapangan itu harus dicek. Dicek aja belum tentu benar kok, apalagi tidak. Gitu. Jadi harus dicek, harus kontrol sehingga pelaksanaan di lapangan ini benar. Tetapi mungkin berbeda ya. Akan saya kejar, akan saya kontrol, akan saya cek, dan akan saya hajar kalau diperlukan. Ya kemungkinan Pak Jokowi hanya tertawa ketika Anies menyinggung soal jangan kerja tanpa gagasan. Ya karena apa? Karena kepuasan warga DKI Jakarta terhadap kinerja Anies Baswedan hanya 38,2%. Bayangkan, Presiden Joko Widodo kepuasan masyarakat Indonesia sebesar 71%. Melihat sindiran tersebut, kemungkinan Presiden Joko Widodo hanya tertawa. Gagasan itu penting. Jangan pernah meremehkan gagasan. Nah, memang gagasan bentuknya kata-kata. Kita sering menganggap kata-kata tidak penting. Loh, kalau kata-kata tidak penting, tidak ada kitab suci. Pidato ini juga isinya kata-kata. Semua pesan-pesan isinya kata-kata. Tapi di balik kata-kata ada pesan, ada gagasan. Munculkan narasinya, baru karya. Kami di Jakarta pegang itu. Ikuti visinya Pak Jokowi sendiri. Terus saya sampaikan, dalam bekerja tidak mungkin kita duduk di kantor saja, nggak mungkin. Lapangan itu harus dicek. Dicek aja belum tentu benar kok, apalagi tidak. Gitu. Jadi harus dicek, harus kontrol sehingga pelaksanaan di lapangan ini benar. Tetapi mungkin berbeda ya. Akan saya kejar, akan saya kontrol, akan saya cek, dan akan saya hajar kalau diperlukan. Ya kemungkinan Pak Jokowi hanya tertawa ketika Anies menyinggung soal jangan kerja tanpa gagasan. Ya karena apa? Karena kepuasan warga DKI Jakarta terhadap kinerja Anies Baswedan hanya 38,2%. Bayangkan, Presiden Joko Widodo kepuasan masyarakat Indonesia sebesar 71%. Melihat sindiran tersebut, kemungkinan Presiden Joko Widodo hanya tertawa.